Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4797 sampai bab 4799. Setelah entah berapa lama, Chen Ping tiba di atas lautan yang sunyi. Lautnya sangat tenang, menyaingi ketenangan yang mencekam di laut mati di domain timur. Melihat ke depan, kabut abu-abu tampak menjulang, seperti penghalang yang menandai batas alam manusia surgawi. Menyeberangi ini, maka kamu akan sampai di tanah tanpa hukum. Chen Ping menarik napas dalam-dalam, lalu terbang menuju zona abu-abu yang suram. Di belakangnya, Xuan Bin dan kru mengemudikan balon udara tersebut. Tetapi saat Chen Ping mencapai wilayah abu-abu, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba menekannya. Dia tidak gentar, terus menghancurkan tekanan itu dengan tubuhnya yang sekuat kuku. Pada saat itu, seorang lelaki tua melangkah keluar dari zona abu-abu. Seorang kultivator puncak alam Mahayana. Mengenakan jubah hitam, lelaki tua itu mengamati wilayah kekuasaan Chen Ping, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Kapan seorang rendahan alam Mahayana kelas 3 mulai muncul di sini? Orang tua itu mencibir Chen Ping. Chen Ping menatapnya beberapa kali, tidak mau repot-repot untuk membalas, dan berniat untuk menyelinap melewatinya. Namun lelaki tua itu mengulurkan tangannya. Apakah kamu tidak tahu aturannya? Aturan apa? Chen Ping terdiam, bingung. Untuk memasuki tanah tanpa hukum, dibutuhkan 1000 batu roh abadi, kata lelaki tua itu. Chen Ping tidak menjawab, hanya melemparkan 1000 batu roh abadi ke arahnya. 1000 batu untuk Chen Ping, uang receh. Tidak ada gunanya membuang waktu untuk itu. Orang tua itu mengerjapkan mata ke arah batu-batu itu, terkejut bukan kepalang. Jelas dia tidak menyangka seorang anak alam Mahayana kelas 3 akan dengan santainya melemparkan 1000 batu roh abadi seolah-olah itu bukan apa-apa. Ada anak orang kaya di sini, pikir lelaki tua itu, gembira dalam hati. Bisakah aku pergi sekarang? Chen Ping bertanya. Kau boleh lewat, tentu saja, tapi begitu kau berada di tanah tanpa hukum, kami, orang tua itu mulai berbicara. Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, Chen Ping melemparkan 1000 batu roh abadi lagi ke tangannya. Getaran kaum kaya baru ini membuat lelaki tua itu tercengang. Ada lagi? Tanya Chen Ping. Orang tua itu berusaha mencari alasan lain. Chen Ping adalah target utama, dan dia tidak ingin membiarkan domba gemuk ini lolos. Para kultivator tingkat rendah dan kaya seperti Chen Ping sangat langka, sasaran empuk yang akan kau rebut sampai ke tulang. Biasanya, tipe-tipe generasi kedua yang kaya ini bergaul dengan pengawal-pengawal tangguh, nyaris tak melirik penjaga gerbang seperti dia. Sekarang, Chen Ping berdiri sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi dia bisa ditipu? Tentu saja, uang tunai ini akan membawamu ke negeri tanpa hukum, tapi di dalamnya ada biaya sanitasi, pajak kepala, tol jalan, biaya jembatan. Orang tua itu berdetak dengan jarinya, mengucapkan kata-kata itu kepada Chen Ping. Katakan saja padaku berapa jumlah total batu roh abadi. Setelah Chen Ping muak dengan omongan itu. Orang tua itu menghitung, lalu menggertakkan giginya, 5000 batu roh abadi di sini.
Sebelum kata-kata itu sepenuhnya keluar dari mulutnya, Chen Ping melemparkan 5.000 batu roh abadi ke arahnya. Orang tua itu membeku, lalu menampar dirinya sendiri dengan keras. Astaga, aku meremehkannya. Bagaimana dia mengacaukan ini? Sambil menggertakkan giginya, dia hanya berani meminta 5.000. Jika dia naik lebih tinggi, orang ini jelas akan membayar. Mendesah, penyesalan itu menyakitkan. Tunggu sebentar, kasusmu agak istimewa. Perlu tetua kita datang memeriksanya. Orang tua itu menghalangi Chen Ping. Kamu dari keluarga Huo? Tanya Chen Ping. Ya, lelaki tua itu mengangguk. Tapi jangan repot-repot menyebut nama-nama keluarga Huo. Itu tidak akan berhasil. Peraturan adalah peraturan, tidak ada jalan belakang. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, meskipun aku mengenal Huo Ming dan Huo Qing dari keluarga Huo Mu sebagai tuan muda. Chen Ping menyeringai tipis. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Oh, tuan muda kita kenal banyak orang, banyak yang datang ke sini mengaku berteman dengan mereka berdua. Tapi tuan muda Huo Ming sudah meninggal beberapa waktu lalu, kau bahkan tidak tahu itu, sepertinya kau tidak terlalu dekat dengan mereka. Kata lelaki tua itu sambil mengeluarkan slip giok transmisi suara. Dengan jentikan energi spiritual ke dalam slip itu, sebuah suara segera terdengar. Ada apa? Nadanya dalam dan tua. Penatua Liu, ada kasus khusus di sini yang ingin memasuki tanah tanpa hukum. Anda perlu datang memeriksanya sendiri. Kata orang tua itu dengan tenang dan rendah hati. Aku mengerti. Jawabnya datar. Sesaat kemudian, aura mengerikan bergulung masuk, lalu seorang lelaki tua berjubah indah muncul. Kekosongan berputar di sekelilingnya saat dia melangkah keluar. Alam transformasi abadi kelas 2 jelas lebih unggul, dari kekuatan hingga benang mewah. Penatua Liu, ini ikan besar. Orang tua berjubah hitam itu mendekati tetua Liu sambil berbisik. Penatua Liu mengangguk, berjalan mendekati Chen Ping dengan sikap penuh arti, mengamatinya. Kau hanya seorang alam Mahayana kelas 3. Apa yang kau lakukan di tanah tanpa hukum? Untuk bersenang-senang, itu diperbolehkan. Kata Chen Ping dengan tenang. Tentu saja boleh, asal kamu bayar biayanya. Saya sudah membayar. Chen Ping memotongnya di tengah kalimat. Penatua Liu, tol jalan, biaya sanitasi, pajak kepala, dia menanggung semuanya. Pria tua berjubah hitam itu mengedipkan mata dengan panik pada Penatua Liu. Aku tahu dia dibayar, dia boleh masuk, tidak diragukan lagi, tapi wilayah kekuasaannya terlalu rendah. Kau tahu tangga surga akan segera muncul. Banyak petarung tangguh membanjiri tanah tanpa hukum. Di levelmu, tanpa perlindungan, kau akan mati dalam sekejap. Jadi, untuk masuk, Anda memerlukan seseorang yang mengawasi Anda. Seseorang harus menjamin keselamatan Anda. Disitulah biaya perlindungan berlaku. Kata tetua Liu, semuanya serius sekali. Berapa? Tanya Chen Ping. 5.000, batuk. Orang tua berjubah hitam itu menebas, lalu menarik tetua Liu ke samping. Penatua Liu, ini adalah tangkapan besar, jangan meremehkannya. Desisnya. 5.000 rasanya pas, jangan minta terlalu banyak, nanti dia takut. Kata tetua Liu. Tidak mungkin, dia bahkan tidak berkedip, sudah melemparkan 7.000 batu roh abadi kepadaku. Balas lelaki tua berjubah hitam itu. Itu penuh muatan, tetua Liu membeku, lalu tersenyum lebar.
Chen Ping memperhatikan keduanya bergumam, ikut menyeringai. Pasangan yang tidak tahu apa-apa. Kami baru saja menyelesaikannya, mengingat situasimu, jumlahnya 50.000 batu roh abadi. Bayar 50.000, dan kami akan menjamin keselamatanmu di tanah tanpa hukum. Saat tangga surga turun, jika kau ingin mencobanya, kami bahkan akan membantu. Tetua Liu menguraikannya bagi Chen Ping, mungkin khawatir 50.000 akan membuatnya takut. 50.000 batu roh abadi, tidak banyak. Chen Ping tidak bergeming, mengeluarkan kantong penyimpanan dan melemparkannya ke Tetua Liu. Penatua Liu memeriksa batu-batu itu, wajahnya tersenyum lebar. Baiklah, pergilah, aku akan segera memanggil seseorang untuk menyelamatkanmu. Apapun yang kau butuhkan di tanah tanpa hukum, katakan saja, aku akan mengurusnya. Kita bersulang, kata Chen Ping sambil berjalan masuk tanpa menoleh ke belakang. Kita sudah kaya raya sekali, tinggal bayar 1.000 saja, sisanya milik kita. Orang tua berjubah hitam itu berkokok sambil berdengung. Apa yang membuatmu begitu gembira? 50.000 ini milikku, kau simpan 6.000 dari 7.000 milikmu. Setelah menyerahkan 1.000, aku akan pura-pura tidak melihat. Tetua Liu melotot ke arah lelaki tua berjubah hitam itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Orang tua berjubah hitam itu membeku, tidak berani membantah, hanya mengangguk muram. Pada saat itu, sebuah balon udara besar terlihat. Lin Kevan berdiri di haluannya. Wajah Tetua Liu dan lelaki tua berjubah hitam itu berubah serius. Melihat Lin Kevan di atas kapal, Penatua Liu bergegas maju. Bukankah dia pangeran keempat kota matahari bulan? Maafkan aku karena tidak menyapa Anda dengan baik. Penatua Liu tersenyum lebar sambil memamerkan giginya. Berapa biaya untuk memasuki tanah tanpa hukum? Lin Kevan bertanya dengan wajah kosong. Kalau pangeran keempat mau masuk, berapa biayanya? Tinggal jalan-jalan saja. Tetua Liu berkata cepat. Saya punya beberapa teman di balon udara ini, apa perlu memeriksanya? Lin Kevan berkata. Tidak perlu, tidak ada yang diminta. Penatua Liu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Lin Kevan mendengus, dan pesawat udara itu meluncur ke zona abu-abu. Orang kaya yang sombong, pangeran keempat kota matahari bulan, bicara tentang pengaruh. Orang tua berjubah hitam itu tercengang melihat balon udara itu menjauh, penuh rasa iri. Mulai sekarang, waspadalah terhadap orang seperti dia. Kalau kalian bisa menghindari perbatasan, jangan lakukan itu. Menjaga perbatasan ini adalah pekerjaan yang mudah. Kalian harus punya akal sehat. Penatua Liu memberi kuliah pada lelaki tua berjubah hitam itu. Tenang saja, Tetua Liu. Teman-temanku ini melihat tanda dari jarak 1 mil, bukankah aku baru saja mencungkilnya? Orang tua berjubah hitam itu terkekeh. Penatua Liu juga menyeringai, gembira karena mengantongi beberapa puluh ribu batu roh abadi tambahan secara gratis. Kalian berdua tampak sangat senang dengan diri kalian sendiri. Sebuah suara menyela. Mengikuti suara itu, mereka berdua membeku. Tuan Aula ke-10, apa yang membawamu ke sini? Tetua Liu dan lelaki tua berjubah hitam bergegas menyambutnya. Master Aula ke-10, dari Aula Suci, para master muda mereka bekerja di bawahnya. Tentu saja, keluarga Huo punya petinggi-petinggi di Aula Suci, tapi 2 orang ini berasal dari cabang sampingan, sekedar antek-antek,
Jadi mereka menjilat Master Aula ke-10 bagaikan anak anjing yang bersemangat. Kalian berdua yang menjaga perbatasan. Master Aula ke-10 bertanya. Berkat Huo King, Master Aula ke-10 tidak lagi asing bagi keluarga Huo. Ya, kami sedang berjaga, Tetua Liu mengangguk berulang kali, lalu menambahkan, guru Aula ke-10 ada di sini, tidak tahu apakah guru kami mengetahuinya, haruskah saya melaporkannya? Tidak perlu, aku hanya mampir sebentar, meluruskan kakiku. Master Aula ke-10 melambaikan tangannya. Kalau begitu, silakan, Master Aula ke-10. Keduanya membungkuk rendah, mengisyaratkan dia masuk. Tapi saat itu, kilatan kekejaman melintas di mata Master Aula ke-10, diikuti oleh serangan telapak tangan ganda. Ledakan, ledakan. 2 kali bunyi dentuman, dan Tetua Liu serta lelaki tua berjubah hitam terlempar ke belakang, menyemburkan darah, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Master Aula ke-10, apa? Tetua Liu menatap dengan tak percaya, tidak mampu memahami mengapa Master Aula ke-10 tiba-tiba menyerang mereka. Dasar kalian orang-orang bodoh yang buta, berani menipu batu roh abadi Tuan Chen, kalian benar-benar pantas mati. Master Aula ke-10 melangkah maju dan menyambar kantong penyimpanan dari mereka, termasuk hasil buruan Chen Ping. Tuan Chen? Anak itu tadi. Wajah Tetua Liu berubah karena tidak percaya. Seorang kultivator alam Mahayana tingkat 3, yang dijuluki Tuan oleh Master Aula ke-10, dan layak untuk mereka serang. Setelah memasukkan kantong-kantong itu ke dalam saku, Master Aula ke-10 menjentikkan tangannya. Tetua Liu dan lelaki tua berjubah hitam lenyap dalam sekejap, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Sang Master Aula ke-10 melangkah dengan angkuh ke zona abu-abu. Chen Ping, Lin Kevan, dan yang lainnya sudah menunggu di depan. Sudah mendapatkannya kembali. Chen Ping langsung bertanya begitu melihatnya. Sudah Tuan. Master Aula ke-10 mengangguk dan menyerahkan kantong-kantong itu. Chen Ping hanya mengambil kembali batu roh abadi miliknya, melemparkan sisanya kepada Master Aula ke-10. Dia begitu cepat membayar lebih awal bukan karena kekayaannya yang tak terkendali, tetapi karena dia tahu dia akan mendapatkan kembali semuanya. Bersambung.